Yang kedua, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Baik, Mas. Apa maksudnya menjadi manusia yang bertanggung jawab? Tidak mudah menyalahkan. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, dia tidak mengatakan, dasar kaumku, gara-gara dia aku dimakan ikan. Tapi bukan itu yang diucapkan. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku yang dolim, bukan kaumku, aku yang dolim. Bertanggung jawab dia. Tidak mudah menyalahkan orang. Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana. Nabi Adam tidak mengatakan, gara-gara iblis, aku dikeluarkan dari surga. Dasar iblis. Bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku dolim. Menganiaya diriku sendiri, ya Allah. Dia introspeksi dirinya. Dia bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan pihak lain. Maka kalau Anda ingin belajar dari kisah Nabi Adam, Nabi Yunus ini, jadilah hamba Allah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan rekan kerja. Tidak mudah menyalahkan saudara. Tidak mudah menyalahkan nasabah, anggota tim sahabat. Apalagi menyalahkan orang-orang yang Anda cintai. Menyalahkan istri Anda, menyalahkan putra-putri Anda, menyalahkan suami Anda. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan. Belajarlah dari Nabi Yunus, belajarlah dari Nabi Adam. Tidak mudah menyalahkan rekan kerja, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, menjadi manusia itu menjadi orang yang tetap produktif. Sekarang work from home, kerja di rumah, tidak diawasi oleh orang lain. Tapi kemudian kita harus tetap produktif. Jangan sampai kita makan gaji buta. Dan urusan makan gaji buta ini saya belajar dari Imam Syafi'i. Suatu saat muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i. Wahai guruku, kenapa hidupku gelisah? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa istriku cerewetnya luar biasa? Dan kenapa anakku nakal? Maka Imam Syafi'i mengatakan, apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya penjaga kandang. Berapa gajimu? 5 dirham. Maka Imam Syafi'i mengatakan, temui majikanmu dan kemudian minta turunkan gaji. Maka kemudian muridnya nih, ya Allah, gaji 5 dirham. 5 dirham itu per hari ya. 5 dirham itu kalau Anda lihat di aneka tambang, itu sekitar 80.000. Berarti 5 dirham itu 400.000. Seorang penjaga gudang, gajinya 400.000 sehari. 400.000 aja susah, minta diturunkan. Maka kemudian karena dia hormat sama Imam Syafi'i sebagai guru, dia datang kepada majikannya. Bos, dalam bahasa sekarang, tolong turunkan gaji saya, bos. Kaget dia, Nggak salah kamu. Enggak, bos. Maka diturunkan 4 dirham. Begitu diturunkan 4 dirham, beberapa minggu kemudian ternyata rumah tangganya masih nggak enjoy, ya berantakan, istrinya masih cerewet, anaknya bandel. Dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, gajiku sudah diturunkan, kenapa hidupku masih berantakan? Hatiku tidak bahagia, dan kemudian istriku masih cerewet dan anakku bandel. Apa kata Imam Syafi'i? Temui majikanmu dan minta turunkan gaji lagi. Singkat cerita, diturunkan jadi 3 dirham. Tadinya 400.000 menjadi sekitar 240.000. Dan ternyata setelah gajinya 3 dirham, apa yang terjadi? Hidupnya happy, hidupnya bahagia, rumah tangganya harmonis. Dan kemudian istrinya nurut, anaknya soleh. Maka dia datang kepada Imam Syafi'i terheran-heran. Wahai Imam, ketika gajiku 5 dirham, aku merasa hidupku tidak bahagia. Rumah tanggaku berantakan. Istriku cerewetnya minta ampun. Dan anakku bandel. Kenapa ketika gajiku 3 dirham, justru saya merasakan bahagia yang luar biasa. Istri saya nurut dan anak saya soleh. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kamu penjaga kandang. Penjaga kandang itu kalau gajinya 5 dirham sehari, terlalu tinggi buat kamu. Tidak sebanding dengan kontribusi tenaga yang kamu keluarkan. Layaknya gajinya 3 dirham. Karena kamu layaknya gajinya 3 dirham, digaji 5 dirham, maka 5 kurang 3 sama dengan 2. 2 dirham itulah yang merusak kebahagiaan kamu. 2 dirham itulah yang merusak istrimu. 2 dirham itulah yang merusak anak-anakmu. Maka jangan sampai kita memperoleh gaji melebihi dari kinerja yang kita sumbangkan. Bukan berarti besok datang meminta bos ya. Bos, turunkan gaji bos, turunkan gaji. Kita datang,
Bos, berikan saya pekerjaan yang menantang, bos. Akan saya tuntaskan pekerjaan itu, bos. Itu. Jadi kalau Anda dapat gaji katakan 10 juta per bulan, maka pastikan kontribusi Anda terhadap perusahaan lebih dari 10 juta. Katakan kontribusi Anda senilai 100 juta per bulan misalnya. Dan nggak usah khawatir, 10 juta Anda terima dalam bentuk uang yang merupakan gaji Anda, 90 juta Anda simpan sebagai tabungan yang sudah cair dalam bentuk yang tidak Anda duga. Boleh jadi Anda sehat, nggak pernah sakit. Boleh jadi anak Anda dapat beasiswa. Boleh jadi rumah tangga Anda menjadi harmonis. Jangan pernah makan gaji buta. Gajinya 10 juta, kualitas pekerjaan Anda senilai 2 juta. Maka Anda rugi 8 juta. Itulah yang akan merusak hidup Anda. Merusak kebahagiaan Anda. Merusak istri Anda. Dan merusak anak-anak Anda. Klik, Mas. Nah, bertanggung jawabkah Anda? Diklik. Pertanyaan pertama. Masihkah Anda sibuk menyalahkan orang lain? Saya kayak gini gara-gara salah orang tua. Saya kayak gini-gini gara-gara perlakuan orang tua. Masihkah? Atau masihkah Anda menyalahkan pasangan hidup Anda? Dan apa yang Anda lakukan agar Anda lebih bertanggung jawab? Jangan hobinya menyalahkan pasangan hidup. Apalagi menyalahkan orang tua Anda. Menyalahkan orang-orang yang kita cintai. Kalau masih terbiasa menyalahkan, wajar kalau Allah mendatangkan berbagai cobaan kepada kita. Karena penyakit hati kita itu masih ada. Dan yang ketiga, ya, kontribusi apa yang sudah Anda berikan kepada Allah semesta dan semesta. Allah memberikan kepada Anda oksigen cuma-cuma, nggak harus bayar. Coba kalau Anda dirawat di rumah sakit harus bayar oksigen, jutaan rupiah. Anda diberikan darah oleh Allah. Kalau harus cuci darah, sekali cuci darah bisa 2 juta. Ya. Dan kalau Anda seminggu 2 kali cuci darah, dan sampai akhir hidup cuci darah, berapa juta, bahkan mungkin berapa miliar atau berapa triliun yang Allah sudah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita kontribusikan di muka bumi ini? Apa yang sudah kita kontribusikan kepada Allah? Padahal kasih sayang Allah itu begitu besar. Dunia memberikan oksigen kepada kita cuma-cuma, gratis. Diberikan mata, saya yakin mata Anda kalau saya beli 10 miliar, satu nggak akan dikasih. Ya. Mata miliaran, telinga miliaran, sidik jari dipotong satu mau dibayar 1 miliar. Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Pertanyaannya, kontribusi apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Kepada semesta di mana kita hidup di muka bumi ini. Allah tidak meminta bayaran kos-kosan kita di semesta. Allah tidak minta bayaran kontrak kita di dunia ini. Namun sebagai hamba Allah, seharusnya kita malu kalau kita tidak punya kontribusi sedikit pun di muka bumi ini. Kalau hidup kita hanya fokus kepada aku, tanpa peduli kepada sekitarnya, sesungguhnya kita belum menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka bertanggung jawablah dalam hidup ini, memetik pelajaran dari Nabi Yunus dan Nabi Adam.